kembali lagi di channel aku, it's me Nika Marlena. Di video kali ini aku mau cerita ya, udah lama banget aku nggak upload video untuk YouTube. Nah kali ini aku tuh mau cerita tentang pengalaman aku kemarin naik kapal Kelut Pelni dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju pelabuhan Batu Ampar Batam. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu buat para teman-teman semua, jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan notifikasi video terbaru aku berikutnya. Nah, jadi di sini aku mau ceritain dulu, mau kasih tahu hal-hal penting apa yang harus kita persiapkan sebelum naik kapal, terus cerita aku selama di kapal, nanti baru aku kasih tunjuk video aku selama di kapal seperti apa. Sayangnya aku gak banyak dokumentasiin selama aku berada di kapal dan juga di pelabuhan Tanjung Priok, padahal di pelabuhan Tanjung Priok itu bagus banget, jadi aku cuma bisa ceritain aja. Mungkin beberapa orang udah pada tahu ya kondisi pelabuhan di Tanjung Priok itu seperti apa. Langsung aja, untuk yang pertama di sini aku mau kasih tahu dulu hal-hal penting sebelum kita memutuskan untuk naik kapal Kelut Pelni. Yang pertama itu adalah kita memastikan jadwal keberangkatan kapal. Nah, jadi sebelum aku memutuskan untuk naik kapal, aku memang udah tahu dulu jadwal kapal. Memang ada planning. Cuman tadinya tuh mau pulang naik pesawat aja lebih cepat kan, karena bawa anak kecil, kalau di kapal kelamaan kasihan. Tapi karena tiketnya nggak turun-turun dan itu kebetulan bersamaan dengan Idul Adha, jadi nggak ada harapan untuk bisa naik pesawat pulangnya. Akhirnya kami memutuskan naik kapal pada tanggal 5 Juli. Nah, di sini aku udah dapat jadwal keberangkatan kapalnya. Di bulan Juli itu ada 3 kali keberangkatan dan aku dapat info ini dari jasa travel yang berada di Batam. Nah, aku memang udah simpan kontaknya karena aku beli tiket pesawat juga sama mereka. Jadi aku pesen tiket pesawat itu secara online. Yang kedua adalah persiapan selama kita menginap di kapal. Nah, itu kan kita kayak dari Jakarta ke Batam itu dia memakan waktu 2 malam 1 hari. Jadi dia tuh berangkatnya tuh jam 12 malam tanggal 5, otomatis 1 menit lagi udah tanggal 26 kan. Nah, kemudian sampainya itu tanggal 27 jam 6 pagi. Jadi sekitar 2 malam, 1 hari 2 malam gitu. Nah, persiapannya di sini yang aku maksud adalah apa? Kan di kapal itu hanya tersedia air panas. Jadi menurut aku kita harus persiapkan gelas termos untuk minum air hangat supaya kita nggak bolak-balik, apalagi terutama yang punya anak bayi, anak kecil, balita. Untungnya anakku si Anum udah nggak minum susu kan, nggak minum supor, dan si Ata juga full ASI, jadi nggak begitu memerlukan air panas banget. Selain air panas, kita juga harus memastikan untuk ada persiapan stok makanan, karena tahu sendiri kan kita nginep di kapal, jadi kita harus punya stok makanan seperti pop mie, indomie, kopi kalau yang ngopi, dan makanan lainnya, snack-snack kayak kalau kayak aku kan ada balita ya, jadi ada bocil-bocil, jadi harus sediakan snack-snack supaya mereka tuh nggak bosen berada selama di kapal. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan kelas. Nah, untuk naik kapal itu sebelum kita membeli tiket itu udah dikategorikan berdasarkan kelas-kelasnya. Jadi ada kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 1 itu nanti ada kelas 1A dan B, kelas 2A dan B, kemudian yang kelas 3 kelas ekonomi. Nah, kebetulan di sini aku ngambilnya kelas ekonomi karena budgetku memang terbatas. Karena emang tiket mahal banget kan, jadi naik kapal ngambil kelas ekonomi aku lebih banyak untungnya gitu. Lanjut, di sini aku mau cerita pengalaman aku selama aku berada di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Jadi begitu aku sampai di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, ini kan tadi ceritanya karena aku pesen tiket kapalnya itu online. Jadi begitu sampai di pelabuhan sana, kita harus menukarkan tiket kita dengan perinan tiket yang seperti voucher. Aku sayang banget aku nggak simpan tiketnya sampai sekarang karena aku langsung buang. Padahal aku pengen buat konten, tapi kenapa aku langsung buang ya. Tapi ada videonya, nanti di video ada ditunjukin tiketnya seperti apa. Nah, di situ di pelabuhan Tanjung Priok itu dia udah ada karyawannya. Jadi di situ tuh ada beberapa mesin otomatis untuk mengeprint tiket kapal itu. Jadi memang ada kode bookingnya sama seperti pesawat, dan di sana di print otomatis. Tiket itu memang harus di print di pelabuhan Tanjung Priok supaya
kita bisa menggunakan tiket tersebut untuk mengambil makanan selama kita berada di dalam kapal. Kemudian yang paling aku suka dari Pelabuhan Tanjung Priok kemarin, aku sayang banget dan sangat menyesal karena tidak mendokumentasikan selama keberadaan aku berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhannya itu sangat-sangat bagus banget, mewah, elit kayak mall. Di sana juga ada minimarketnya, minimarket itu Indomaret gitu. Jadi harganya itu nggak yang mahal-mahal gitu, harganya itu masih terjangkau selayaknya harga yang ada di Indomaret kan. Di sana aku bahkan membeli tolak angin, antangin, terus aku beli juga pop mie, indomie, pencuci muka, sabun cuci muka aku juga beli sana. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang memang aku perlukan selama berada di kapal aku bisa beli di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi nggak perlu jauh-jauh atau pergi belanja di luar pelabuhan, di sana udah disediakan. Bedanya dengan pelabuhan di Batu Ampar, Batam itu jauh banget ya. Jadi kalau di pelabuhan Batu Ampar Batam itu dia masih pelabuhan sementara untuk kapal mendarat menurunkan penumpang ke Batam, karena katanya pelabuhan yang di Batam itu sebenarnya ada di Sekupang dan itu masih lagi tahap renovasi. Aku belum pernah tahu kayak mana pelabuhan Sekupang. Jadi untuk naik kapal ini adalah benar-benar pengalaman pertama aku, dan tujuannya turunnya itu di Batu Ampar Batam, yang menurut aku pelabuhan di Batam Batu Ampar tuh masih gersang banget dan biasa aja gitu, bahkan nggak ada tempat untuk berteduh gitu, nggak ada. Jadi benar-benar itu tanahnya itu ya lumpur, tanah liat gitu. Beda banget dengan kondisi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang udah mewah banget, bagus, dan juga aman buat kita nginap di sana. Bahkan di sana ada juga orang yang mungkin udah nginap 2 harian gitu ya, untuk yang perjalanan jauh itu banyak yang sudah nginap di sana, di emper-emperan. Mereka tuh bawa karpet, bawa bantal gitu. Jadi benar-benar persiapannya matang, karena di Pelabuhan Tanjung Priok itu benar-benar nyaman, senyaman itu gitu. Lanjut untuk pengalaman naik kapal, itu kan sebenarnya jadwalnya itu dia jam 23.59 tanggal 5. Jadi menurut aku itu 1 menit lagi udah hitungannya udah tanggal 6 gitu kan. Nah di tanggal 5 itu kami sampai di Pelabuhan Tanjung Priok itu sekitar jam 6-7 malam dari Cirebon. Perjalanan memakan waktu sekitar 6-7 jaman gitu. Begitu sampai aku dikasih tahu sama orang di sana untuk nunggu di dekat apa ya, dekat tempat masuk yang paling dekat gitu di depan, karena kan dia lihat aku bawa bayi kan, bawa Ata dan juga bawa Anum. Jadi itu untuk masuk itu dia diprioritaskan ibu-ibu wanita yang hamil dan juga membawa balita, membawa bayi itu diutamakan masuk. Jadi nggak ada berdesak-desakan. Aslinya itu berdesak-desakan kalau yang laki-laki ya, yang tidak hamil, yang tidak membawa bayi itu pasti desak-desakan. Jadi untuk yang membawa bayi kayak aku itu diprioritaskan. Dan kebetulan pada saat itu aku memakai jasa porter, jadi benar-benar dibantu porter juga untuk masuk di jalan istimewa, jalur istimewa gitu. Jadi langsung masuk, nggak ada desak-desakan, nggak ada dorong-dorongan. Itu masuk ke dalam kapal sekitar jam 9. Itu kita udah diumumkan bagi para penumpang yang ingin berangkat menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam, harap segera memasuki kapal dan jangan lupa untuk menunjukkan tiket. Jam 9 malam kami udah berada di dalam kapal kelas 3 ekonomi. Di sana udah disediakan kasur-kasurnya, cuman ya kasurnya seperti itulah apa adanya. Nanti kalian tonton sendiri di dalam videonya. Jam 9 malam, kemudian jam 12 malam itu berangkat, bener-bener on time, gak ada delay. Nah ini aku suka banget yang kayak gini, jadi bener-bener gak ngulur waktu. Kemudian sampai pun juga on time. Sampai itu bener-bener jam 6 pagi, itu bener-bener jam 6 di Pelabuhan Batu Ampar Batam. Jadi nggak delay, yang nggak lambat, bener-bener tepat waktu. Terus di sini aku mau kasih tahu untuk menu makannya. Di sana kita tuh untuk kelas 3 ekonomi itu dapat makan ya, semua kelas dapat makan 3 kali. Jadi untuk menu pertama itu dapatnya jam 7 pagi di tanggal 6 ya, di tanggal 6. Menunya itu serba rebus-rebus gitu. Untuk menu pertama itu aku dapatnya telur rebus sama mie kayak digoreng gitu, entah digoreng entah nyembak lah, pokoknya mie-nya kayak mie burung dara gitu. Terus jam 12 siangnya itu dapat menu pindang tongkol hitam atau tongkol putih ya, pokoknya tongkol dipindang gitu, dia agak pedas. Terus sayurnya tuh sawi putih bening. Untuk menu yang terakhir itu aku dapat
jam 7 malam. Menunya itu ikan bandeng dan sawi putih, tapi bumbunya kayak sayur asem gitu. Menu yang terakhir agak spesial ya, ikan bandeng, kan tahu sendiri ikan bandeng mahal kan. Jadi alhamdulillah bener-bener aku mensyukuri sih apa yang dikasih makan di sana. Yang penting kita tetap dapat makan, lumayan ada nasinya. Kalau lauk kan aku udah ada persiapan bawa bekal juga, kayak udah ada rendang, ada telur asin gitu, ada pop mie juga, ada mie. Jadi untuk makan kita dapat 3 kali. Kalau paginya itu udah nggak dapat lagi, jadi paginya itu ya makan pop mie lah, ada nasi. Sisa makan itu nasi itu karena banyak kan, jadi dan nasinya tuh keras, jadi bisa dimakan lebih tahan lama, jadi bisa dimakan untuk pagi itu makan dengan pop mie. Oke deh, itu aja ya cerita dari aku tentang a day in my life in kapal Pelut Pelni selama perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju ke Pelabuhan Batu Ampar Batam. Semoga videonya bermanfaat buat para teman-teman semua yang sedang mencari cerita bagaimana sih rasanya naik kapal Pelni dari Jakarta ke Batam atau dari Jakarta ke Medan. Itu sama aja kok dengan kapal yang sama. Karena sebelum kita memutuskan untuk naik kapal, kita pasti juga cari referensi ya, cari tahu gimana sih rasanya naik kapal, seperti apa sih naik kapal itu. Karena aku sendiri pun kayak gitu, karena aku memang benar-benar baru pertama kali naik kapal Pelni Kelut dan bawa 2 bocil. Luar biasa tuh, capek, padahal capeknya tuh bukan yang kita banyak kegiatan di kapal, tapi capeknya karena kebanyakan tidur. Kalau aku jadi badanku sakit-sakit semua karena jenuh gitu ya di kapal 2 malam 1 hari gitu. Oke deh, itu aja video dari aku ya, penjelasan dari aku tentang a day in my life di kapal Pelni Kelut dari tujuan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju ke Pelabuhan Batu Ampar Batam. Semoga videonya itu menginspirasi, memberikan edukasi, memberitahu rasa penasaran teman-teman semua seperti apa rasanya naik kapal, sama seperti apa yang aku alamin kemarin sebelum naik kapal. Aku juga cari tahu ceritanya di YouTube seperti apa. Selanjutnya ini kalian boleh tonton videonya selama aku berada di kapal, walaupun gak banyak yang aku dokumentasikan, dan aku lagi-lagi sangat menyesal karena aku membawa bayi, membawa anak aku yang masih kecil-kecil, jadi aku merasa repot sehingga aku lupa untuk mengambil beberapa momen selama berada di kapal. Semoga video ini cukup terwakilkan untuk rasa penasaran teman-teman semua di luar sana.
makan siang dia dapat bonus wafer selai oleh ini karena isinya satu box ada 4. Iya 4. Dan ini kami ada 4 tiket. Tiket aku, Anum sama Mama. Sama Ata. Ada 4. Kita lihat lauknya apa ya? Ikan ya? Lauknya apa? Lauknya ikan tongkol dan sayur sawi putih. Lumayan. Ikannya bisa buat anak-anak makan. Kayaknya pedas ya ikannya ya. Ada cabenya beda. Kasih adek nak. Banyak. Oh banyak. Wah. Kamu main lempar sampahnya nggak boleh gitu dong. Adek Ata. Adik kasih tuh. Capek ya? Sana. Tenang saja. Lebih cepat pula 1,5 jam. 30 menit. Udah diem cepet. Anum.